Menggunakan parang oleh seorang remaja. Pelaku diduga kesal dengan sikap sang polisi yang dinilai arogan karena tendang dan ludahi pelaku di depan keluarganya. Video amatir merekam detik-detik Bribka Hasrudin tengah berbincang dengan seorang remaja yang berujung cekcok di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat menganiaya Bribka Hasrudin menggunakan parang karena diduga kesal usai dirinya ditendang dan diludahi di depan keluarga. Diketahui aksi penganiayaan bermula saat oknum anggota polisi tersebut menanyakan kepada korban perihal pamannya yang kerap konsumsi sabu. Pelaku yang mencoba menghindar namun tetap didekati korban yang lantas menganiayanya. Gelap mata pelaku pun langsung mengambil parang lalu menyerang korban. Akibat penganiayaan, tangan korban putus dan kini mendapat perawatan medis di rumah sakit. Yang saya dengar jelas itu suruh si Rapli ini carikan saya sabu-sabu. Itu. Oh, intinya dia minta dicarikan sabu-sabu. Anak-anak ini tidak mau. Tidak mau anak-anak ini si Raplinya. Akhirnya ditendang. Ditendang, pergi lagi, datang lagi. Suruh lagi paksa cari barang sabu-sabu. Akhirnya diludahi lagi si Rapli ini. Pergi lagi, datang lagi, marah-marah. Si Raplinya itu menghindar, maksudnya dari belakang pindah ke sini. Polisi itu pergi datang dengan begitu kencang motornya mau menabrak si Rapli. Raplinya menghindar. Polisi itu turun, mungkin mau pukul si Rapli lagi. Jadi akhirnya Rapli namanya Nana, pikirannya kesan di bawah umur, ngambil itu parang. Pasca insiden pemarangan, Bidang Propam Polda Sulsel akan memeriksa korban yang diduga telah bertindak arogan kepada pelaku di depan keluarganya. Apakah pamanmu masih mengkonsumsi narkoba jenis sabu? Itu awal daripada percakapan mereka. Dijawab, paman saya, saudara D, tidak mengkonsumsi sabu lagi. Kamu bohong. Gitu, ya. Setelah itu ditanyakan lagi, benar kamu, pamanmu tidak mengkonsumsi sabu? Benar gitu. Nah, lalu informasi hasil pemeriksaan tersangka itu dia dipukul dengan tangan kosong, lalu ditendang oleh anggota kita. Bribka Hasrudin menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Andi J. Mamasamba. Bila terbukti bersalah akan terancam kode etik disiplin Polri. Polisi menyimpulkan motif pembunuhan dua perempuan yang tewas dicor di Bekasi adalah masalah utang piutang. Sementara penyebab kematian kedua korban adalah pukulan di kepala. Polres Metro Bekasi Kota mengungkap penyebab kematian terhadap Yusi Purwati dan Heni, dua wanita yang ditemukan tewas dicor di rumah kontrakan di Bekasi Utara, Kota Bekasi. Kedua korban tewas usai dihantam benda tumpul di bagian kepala. Sedangkan Permana yang merupakan pelaku utama tewas dengan cara menyayat tangannya dengan pisau. Sementara motif pembunuhan ini karena Permana memiliki utang kepada Yusi Purwati. Hasil lab sudah keluar ya teman-teman. Yang pasti keduanya memang mengalami luka, benda tumpul? Ya, benda tumpul di kepala. Oke, untuk motifnya sendiri gimana Bu? Apakah sudah bisa diketahui? Motif yang sudah didalami oleh penyidik Polres Metro Bekasi Kota bahwa karena hutang piutang. Siapa yang hutang piutangnya Bu? Dari pihak korban memberikan sesuatu kepada Bapak P ya. Polres Metro Bekasi Kota hingga kini juga masih mendalami temuan jasad salah satu korban yang dalam kondisi tidak memakai pakaian dalam. Polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur pemerkosaan atau tidak dalam kasus ini. Gara-gara utang 12 juta rupiah, seorang pemuda di Bantul tewas dianiaya dan dikeroyok 6 pemuda. Polisi menangkap para pelaku yang sebelumnya menyusun skenario kematian dengan mengantarkan jasad korban ke rumah sakit untuk mengelabui petugas.
Aparat Polres Bantul, Yogyakarta menangkap 6 pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pria tewas. Polisi terpaksa menghadiahi timah panas 1 dari 6 pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba lantaran mencoba melawan saat ditangkap. Peristiwa berawal saat pihak rumah sakit curiga terhadap 1 jasad yang diantarkan oleh sejumlah pria. Saat diperiksa terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi yang menerima laporan dari pihak rumah sakit langsung mengidentifikasi korban yang diketahui bernama Hatta Rosid Ardianto, 24 tahun, warga Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Setelah diperiksa secara intensif, akhirnya pelaku DB mengakui perbuatannya mengeroyok dan menganiaya korban bersama rekan-rekannya di kawasan Gumuk Pasir hingga korban tewas. Mencoba mengelabui petugas, pelaku merekayasa kematian korban dan mengarang cerita sebagai wisatawan yang menemukan korban dan membawanya ke rumah sakit. Diketahui bahwa motif pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terkait utang piutang sebesar 12 juta rupiah antara korban dengan salah seorang pelaku. Ditemukan setelah tidak bernyawa, pelaku membawa ke rumah sakit dan menyampaikan bahwa ini ada menemukan mayat di wilayah Gumuk Pasir, Pantai Parantritis itu. Setelah itu dari pihak rumah sakit menghubungi kantor Polsek Kretek dan anggota kami langsung ke lokasi dan melihat ada hal tidak wajar dari beberapa bagian badan korban, ada bekas tanda-tanda kekerasan, dan pihak dokter pun membenarkan bahwa ini ada tanda-tanda benda tumpul. Waktu saya ke rumahnya saya ngajak teman saya ini buat saksi. Oh, saksi. Memang ada niat awalnya untuk membunuh itu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Saya kasih pelajaran ternyata melewati batas. Oh. Selain para pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit mobil yang digunakan para pelaku menjemput korban. Selanjutnya, para pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Seorang pemuda di Batang, Jawa Tengah tega membunuh kekasih gelapnya karena terlilit hutang jutaan rupiah. Tersangka terancam hukuman mati karena berencana habisi nyawa kekasihnya untuk menguasai kendaraan dan selanjutnya dijual untuk membayar hutang. Muta'alimin alias Limini, warga Banyu Putih Batang ini ditangkap usai membunuh kekasihnya Magfiroh, 24 tahun, warga Limpung Batang. Dari hasil penyelidikan, pelaku tega membunuh korban lantaran terlilit utang dan ingin menguasai harta benda milik kekasihnya itu. Namun korban dan pelaku diketahui menjalin hubungan terlarang lantaran keduanya sudah berkeluarga. Saat kejadian, pelaku mengajak korban bertemu di sebuah kebun. Korban dianiaya hingga tewas lalu jasadnya dibuang di semak-semak. Pelaku lalu kabur dengan membawa sepeda motor dan ponsel korban. Pelaku sama korban itu satu perusahaan dan juga sering bertemu di tempat kosnya pelaku. Shiftnya yang sama, jadi shift kerjanya sama. Jadi habis itu kan ada berapa shift? Nah, shiftnya sama. Karena saya terlilit hutang. Berapa? Kita 10 juta. 10 juta. Sama korban ada hubungan, Mas? Dulu pernah menjalani hubungan. Sampai sekarang? Sampai kemarin gitu ya? Ya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Batang. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya warga Batang, Jawa Tengah digembarkan dengan penemuan jasad wanita bernama Magfiroh, 24 tahun, warga Limpung Batang. Korban ditemukan di perkebunan singkong di Desa Rowosari dalam kondisi masih berbusana lengkap dan tertata rapi. Terlilit utang kontrakan membuat seorang pria gelap mata hingga tega membunuh seorang tukang ojek pangkalan di Desa Karangtengah, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku telah merencanakan pembunuhan untuk merampas harta korban. PP hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas Mapolres Tangerang Selatan, Banten. Pemuda 26 tahun ini ditangkap lantaran tega menganiaya seorang tukang ojek pangkalan di Desa Karangtengah, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah merencanakan aksi pembunuhan tersebut lantaran terlilit utang kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Usai menganiaya korban hingga tewas, pelaku juga merampas motor, ponsel serta uang senilai Rp200.000. Akibatnya nyawa korban tidak tertolong setelah dibawa ke rumah sakit lantaran menderita luka 4 sabetan senjata tajam. Modus pelaku ini pada kurang lebih pukul 3 malam berpura-pura menjadi penumpang dari korban
yaitu korban ini adalah tukang ojek pangkalan, berpura-pura menjadi penumpang, kemudian di tengah jalan pelaku ini melakukan aksinya. Demikian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dua tahun dilaporkan hilang usai bertengkar dengan orang tuanya. Seorang pelajar berusia 19 tahun ditemukan terkubur di ladang di Tarakan, Kalimantan Utara. Ayah Gading Ramadan menjadi korban pembunuhan sepupunya berlatar belakang motif utang piutang. Pria ini histeris di hadapan kerangka anak lelakinya, Ayah Gading Ramadan. Remaja 19 tahun ini ditemukan tinggal tulang belulang berbalut pakaian setelah dilaporkan hilang sejak April 2021 silam. Kerangka korban digali tim kepolisian di Ladang Nanas, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Utara. Ayah Gading Ramadan dikubur di area kebun setelah lebih dulu dibunuh. Ironisnya, pelaku pembunuhan merupakan saudara sepupu korban, Edi Guntur, yang dibantu istrinya Afrilia serta seorang teman bernama Mendila. Kasus pembunuhan keji berlatar utang piutang ini terungkap setelah pelaku Edi tidak sengaja bercerita kepada orang lain perihal perbuatannya hampir 2 tahun lalu. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada orang tua korban hingga akhirnya dilaporkan ke polisi pada 27 November. Setelah 3 hari penyelidikan, polisi menangkap Edi dan istrinya sementara temannya Mendila dalam pengejaran. Menurut pengakuan Edi, dirinya membunuh Gading Ramadan untuk memeras orang tua korban. Pasalnya, pelaku berutang sejumlah uang kepada orang tua korban karena digunakan untuk bermain judi online. Korban dibunuh dengan tali dan senjata tajam. Saat korban tidak pernah pulang sejak April tahun lalu, orang tua korban mengira anaknya pergi akibat pertengkaran yang terjadi dalam keluarganya. Saat ini tersangka sementara satu IG 2 ya, sudah kita lakukan penahanan dengan istrinya juga. Kemudian ada beberapa barang bukti dan sudah kita lakukan pengamanan. Ada kawat hitam yang digunakan untuk mencekik leher, ditemukan di pondok yang tadi. Kemudian ada kursi tempat korban didudukan. Kemudian ada tali rapia yang digunakan untuk mengikat. Kemudian ada baju, kaos dan celana yang digunakan terakhir kali oleh korban. Polisi tetap melakukan autopsi dan tes DNA untuk memastikan identitas korban. Sementara tersangka terancam pasal 340 dengan pidana hukuman mati atau seumur hidup.